Tahuan berapa kenaikannya kalau ini di contoh saja ladang sawah di Indonesia. Ini bukan belum palawija, belum perkebunan ya, sawahnya berapa? 7.500.000, 7,1 juta. Nah, kalau ini meningkatnya hektar 7 juta hektar, 7,1 juta hektar. Kalau ini per 1 hektarnya naik per tahunnya ini di angka 20 juta ya, bisa nggak 20? 15 juta. 15 juta per tahun per hektar. Nah, jadi berapa? 15 juta tapi berapa? hampir 10 7 juta kali 15 juta rupiah, makanya hampir 100 triliun rupiah. Ini berbicara sangat. Nah, sehingga uang 100 miliar rupiah ini akan menyebar di lapisan yang bawah dan dia akan dibelanjakan ke pasar, buruh naik, pabrikan naik, pajak naik, dan lain sebagainya naik. Secara otomatis didongkrak. Itu baru satu sektor padi sawah. Dan ini bisa dicek ya, 7,1. Yang kita tingkatkan adalah produktivitasnya. Kita nggak bicara harga pangan ya, ya nanti urusannya Bulog pemerintah. Tapi ditingkatkan, belum lagi sektor lain. Nah, kalau ini sektor pangan 2 kali saja, angkanya bisa dianggap, bisa kita hitung. Nah, inilah rasa optimis kita. Bagaimana meningkatkan, itu salah satu. Salah indikator atau model yang kedua untuk menyelesaikan fakir miskin adalah fakir miskin anak yatim ini menjadi pemilik owner dari satu perusahaan secara minoritas, tidak mayoritas, minoritas ya. Tapi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia di situ harus ada kepemilikan anak yatim. Dan kita bisa membuat seperti itu. Fakir miskin secara kelembagaan membuka satu lembaga dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk koperasi. Nah, tentu saja akan sesuai dengan perundangan yang ada dan dia menjadi pemilik. Nah, inilah yang sedang kami laksanakan. Kalau tadi peningkatan pendapatan para petani ini sudah 2 tahun kita laksanakan. Tapi kalau wirausaha anak yatim fakir miskin untuk meningkatkan pendapatan dan dia menjadi pemilik owner dari perusahaan-perusahaan, karena sekarang sudah TBK maka berhak mendapat. Yang penting kan ada uang yang dibeli. Termasuk pada lembaga karena populasi orang miskin berdasarkan BPS ini ada 26 juta ya, mungkin juga lebih, kita nggak tahu ya. Dan saya kira model-modelnya nggak terlalu jauh, hampir sama aja dengan dompet itu apa, badan ambil zakat, rumah yatim, itu seperti itu hampir sama. Cuman bedanya yayasan Wifar ini adalah uang yang masuk kepada yayasannya tidak langsung dikontribusikan kepada fakir miskin, tapi diputar dulu di sektor real. Setelah itu keuntungannya akan dibagikan, diserahkan kepada fakir miskin, anak yatim yang lebih khususnya pada sektor pendidikan dulu, supaya dia beasiswa pendidikan sampai dia berusaha, bekerja dan berusaha. Hanya 2 ini aja yang saya ini, dan setelah itu juga saya akan keliling ekspos 2 model ini ke tokoh-tokoh nasional di seluruh Indonesia, di daerah-daerah. Saya akan sampaikan karena ingin saya ada dukungan. Kemudian juga mudah-mudahan
saya juga diberi kemudahan oleh Allah. Ini juga akan saya sampaikan ke tokoh-tokoh internasional. Karena ini keinginan dari insan manusia di muka bumi ini, saya sebagai insan pribadi di muka bumi ini yang menampakkan perdamaian dunia, kesejahteraan, kemakmuran pada level dunia. Jadi satu insan yang menginginkan itu berhak. Maka saya akan sosialisasikan. Nah, pada sore hari ini sengaja saya minta ke Pak Dwi Tanto, mohon dikumpulin nih, kita dialog nih. Nah, kalau akan terus nih sampai 5 tahun nih kita bicara nih.